Saya bawakan di hadis nomor 284. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, la taqumus sa'atu, tidak akan tegak, yakni tidak akan terjadi hari kiamat, hatta tuqatilul yahuda, sampai kamu memerangi Yahudi. Hajaru wara'ahu al-yahudiyyu, ya muslim, hadha yahudiyyun wara'i faqtulhu. Sahih, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Sehingga batu berkata di mana Yahudi bersembunyi di belakangnya, hai Muslim, ini Yahudi bersembunyi di belakangku, bunuhlah ia. Ini akan terjadi nanti pada akhir zaman. Hadis sahih. Siapa yang memeranginya? Kamu. Rasulullah SAW berfirman, tuqatilu, kamu. Pada zaman sahabat, pada zaman Rasulullah SAW, terjadi perang dengan Yahudi. Yahudi dikepung ketika berkhianat di perang Ahzab, dan sebelumnya Bani Nadir dan Bani Qaynuqa diusir oleh Rasulullah SAW. Sekarang berkhianat juga. Begitulah selalu Yahudi. Selesai perang Ahzab, beliau memerintahkan, dan beliau diperintah oleh Jibril, dan tentu Jibril diperintah oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk ke Bani Quraidah dan mengepung mereka. Kemudian pada tahun ke-7 Hijriyah, beliau berangkat ke Khaybar, perang Khaybar, perang besar dengan Yahudi, dan kalah Yahudi dan runtuh. Tetapi apakah batu dan pohon-pohon berbicara? Tidak. Belum terjadi batu-batu dan pohon-pohon dan segala sesuatu berbicara, yakni Yahudi tidak punya tempat bersembunyi lagi. Itu maksudnya. Hai Muslim, ini Yahudi di belakangku. Nabi SAW mengatakan kamu. Kepada sahabat, kamu. Sahabat tidak mengalaminya. Ini pada akhir zaman nanti. Lalu siapa yang Nabi katakan kamu ini? Nanti saya jelaskan di faedah atau di antara fikih hadis ini. Maka kita baca itu riwayat Bukhari dan Muslim, di dalam lafaz Muslim dengan sanad yang lain. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taqumu as-sa'atu hatta yuqatila al-muslimuna al-yahuda fayaqtuluhum al-muslimuna hatta yakhtabi al-yahudiyyu min wara'il hajari wash-shajar. فيقول الحجر أو الشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. Dari Abu Hurairah, dia berkata bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, tidak akan terjadi hari kiamat sampai kaum muslimin memerangi Yahudi. Maka kaum muslimin pun membunuhi mereka hingga Yahudi bersembunyi di belakang batu dan pohon.
Maka berkata batu dan pohon, hai Muslim, hai hamba Allah, inilah Yahudi bersembunyi di belakangku, kemarilah, bunuhlah dia. Kecuali pohon Gharqad, karena sesungguhnya ia adalah dari pohonnya Yahudi. Hadis yang sama dari jalan sahabat yang lain sekarang. Kalau tadi dari jalan Abu Hurairah, sekarang dari jalan Abdullah bin Umar. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala تقاتلون اليهود حتى يختبئ أحدهم وراء الحجر فيقول يا عبد الله هذا يهودي ورائي فاقتله. صحيح رواه البخاري ومسلم. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kamu, lagi-lagi kamu akan memerangi Yahudi sehingga salah seorang dari mereka bersembunyi di belakang batu. Lalu batu itu berkata, hai hamba Allah, ini Yahudi di belakangku, bunuhlah dia. Hadis sahih riwayat Bukhari, dan ini adalah lafaz yang saya tulis ini, yang saya bawakan lafaz Bukhari, dan diriwayatkan juga oleh Al-Imam Muslim. Dalam salah satu riwayat Muslim dengan lafaz yang jalannya sama, an Ibnu Umar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tuqatilunna al-yahuda fala taqtulunnahum hatta yaqula al-hajaru ya muslim hadha yahudiyyun wara'i fata'ala faqtulhu. Dari Ibnu Umar, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sungguh pasti kamu akan memerangi Yahudi. Pasti kamu akan membunuhi mereka sampai batu berkata, hai Muslim, ini Yahudi bersembunyi di belakangku, kemarilah bunuhlah ia. Ini akan terjadi nanti. Di antara fikih hadis ini, sesuatu yang sudah pasti kita ketahui dan kita yakini, bahwa peperangan di antara para sahabat radhiyallahu anhum dengan orang-orang Yahudi seperti perang Khaybar tidak sampai menjadikan batu dan pohon berbicara, hai Muslim, hai hamba Allah, ini Yahudi bersembunyi di belakangku, kemarilah bunuhlah ia. Maka taulah kita dengan ilmu yakin, bahkan hakul yakin, bahwa yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kamu di sini, kamu akan memerangi Yahudi, kamu akan memerangi Yahudi adalah umat beliau yang akan datang, yang semanhat dan seakidah dengan para sahabat radhiyallahu anhum. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kamu, ditujukan kepada para sahabat. Sedangkan para sahabat tidak mengalaminya, berarti umat Islam yang akan datang agamanya sama dengan sahabat, yakni manhajnya, akidahnya, perjalanannya mengikuti manhaj para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Ini menunjukkan kebenaran manhaj. Dengan demikian menunjukkan keagungan dan kebenaran manhaj salaf, yaitu manhaj para sahabat radhiyallahu anhum. Tetapi hadis ini tidak membuat kita berpangku tangan, bermalas-malasan, berputus asa, menunggu nanti saja orang Islam akan memerangi Yahudi. Tidak. Karena Nabi SAW tidak mengatakan bahwa kamu hanya nanti saja akan memerangi Yahudi. Tidak, Nabi SAW sendiri memerangi Yahudi. Kaum muslimin harus mempersiapkan, tidak menunggu, tidak bermalas menunggu kejadian yang seperti itu nanti pada akhir zaman. Sekarang disiapkan manhajnya, dan tidak berarti bahwa kaum muslimin tidak memerangi Yahudi. Peperangan akan berlangsung terus dengan Yahudi. Di sini saya bawakan untuk menjelaskan
keagungan dan kebenaran manhaj para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Ini terjadi pada masa turunnya Dajjal. Karena salah satu pengikut Dajjal adalah orang-orang Yahudi. Pada pertemuan besok insyaallah ta'ala, ta'lim besok akan saya bahas secara khusus tentang Dajjal. Dan turun Nabi Isa membunuh Dajjal. Kemudian ada Imam Mahdi. Bukan Imam Mahdinya Syiah, bukan. Imam Mahdinya Ahlus Sunnah, orangnya belum ada. Imam Mahdinya Syiah sudah ada. Kemudian pada tahun 200-an masuk ke gua. Tidak pernah keluar lagi. 1000 tahun lamanya lebih. Dan memang orangnya tidak pernah ada. Fiktif. Imam Mahdi yang disabdakan oleh Rasulullah SAW yang nanti akan turun, akan datang. Nabi Isa yang akan turun alaihi salatu wassalam di Syam, di Damaskus, ketika akan solat, tidak salat subuh. Dia mempersilahkan Nabi Isa untuk jadi imam. Tapi Nabi Isa bilang, tidak. Antum menjadi imam. Umat ini sebagiannya jadi imam bagi sebagian yang lainnya. Untuk kemuliaan umat ini. Di sini saya bawakan di kitab ini. Maka Imam Mahdi yang menjadi imam. Setelah itu Nabi Isa mengejar Dajjal dan membunuhnya di pintu yang namanya pintu Lud. Kata ulama, hadis tentang turunnya Isa, kejayaan kaum muslimin, turunnya, datangnya Mahdi, dan kaum muslim memerangi Dajjal bersama Isa, memerangi pengikutnya Dajjal, di antaranya orang-orang Yahudi ini. Jangan sampai membuat kita putus asa, menunggu-nunggu dan berangan-angan. Tidak boleh. Karena tidak pernah mengatakan bahwa kamu tidak akan menang dari Yahudi kecuali bersama Isa dan Mahdi. Tidak. Harus mempersiapkan. Tapi persiapan pertama adalah manhaj, cara beragama yang benar. Dan itu sesungguhnya yang ditakuti Yahudi. Karena Yahudi terkapar, tidak bisa berdaya sama sekali ketika berhadapan dengan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Hadis ini memberikan pelajaran dan mendorong kita untuk bermanhaj. Sikap dan cara beragama kita mengikuti sikap dan cara beragama para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Ya, itu yang dinasihati oleh para. Jangan putus asa kemudian tinggal menunggu sajalah. Tidak. Sementara Yahudi membantai, enggak. Harus ada usaha dari kaum muslimin. Kan tidak menutup kemungkinan peperangan akan terjadi terus. Nah, kita harus mempersiapkan secara din, agama, kekuatan manhaj, mendidik, mengajarkan, mendakwakan, mempraktekannya, mengikuti para sahabat. Yang Yahudi tidak berdaya menghadapi para sahabat di bawah pimpinan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam.